Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami, kehendak-Mu yang terbaik yang memimpin hidup kami, kehendak-Mu yang terbaik yang mengarahkan kami supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu kami membutuhkan firman-Mu, kami membutuhkan tuntunan dari kehendak-Mu itu di dalam firman-Mu. Sehingga hidup kami semakin hari semakin benar, semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin hari semakin menuju ke arah Kristus. Tuhan, tolong kami di dalam kami memahami firman-Mu, kiranya Roh Kudus bekerja menolong kami. Kebenaran firman-Mu, bukan hanya memahami firman-Mu, tapi kami juga boleh mengalami Engkau, berjumpa dengan Engkau, dan juga melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, amin. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Alor ya. Selamat sore, salam jumpa gitu ya dari Surabaya. Perkenalkan, nama saya Denny Teguh Sutandio. Saya pelayanan di GKA ya, Gereja Kristen Abdiel Gloria Pacar di Surabaya. Saya melayani masih sebagai penginjil ya. Kalau tadi saya diperkenalkan sebagai pendeta, saya belum pendeta ya Bapak Ibu ya. Saya masih penginjil di Surabaya gitu ya. Kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Faith, Hope, and Love. Tapi saya lupa gitu ya. Terima kasih kepada para panitia yang sudah kepada Persekutuan Doa Joy Alor yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Iman, Pengharapan, dan Kasih atau Faith, Hope, and Love. Gitu ya. Ketika kita berkata atau saya menyebutkan satu kata yaitu Kristen, kira-kira apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu ya? Kalau Kristen itu seperti apa sih gitu ya? Kalau kita memperhatikan media sosial gitu ya, kita mungkin mengatakan bahwa oh Kristen itu yang suka debat-debat itu loh Pak gitu ya, suka debat-debat bahkan untuk hal-hal yang kurang penting gitu kan ya. Atau mungkin mereka itu kurang mengasihi gitu ya. Orang yang suka debat biasanya ngomongnya kasar gitu ya, ngomongnya kurang 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 bagus gitu ya, kurang mengasihi gitu ya. Tapi di media sosial yang lain kita menjumpai ada fenomena Kristen progresif. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata itu gitu ya, yang merelatifkan kebenaran gitu ya. Nggak apa-apa, semua agama itu sama gitu ya. Yang penting itu Yesus itu mengasihi semua orang tanpa terkecuali gitu ya. Mau percaya Yesus mau enggak itu enggak jadi masalah. Yang penting hidupnya berbuat baik gitu ya. Jadi kebenaran direlatifkan. Yang satu kurang mengasihi, yang satu tanda kutip terlalu mengasihi sampai kebenarannya pun juga direlatifkan gitu ya. Nggak peduli kebenaran. Yang penting atas nama kasih. Nah, di tengah kekacauan kekristenan hari ini kita menjumpai bahwa Paulus itu mengajar kita satu kebenaran firman Tuhan yang begitu indah di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat 13 saya membaca dari terjemahan baru yang kedua TB2 dari LAI ya. Kita akan membacakannya saya akan membacakannya Bapak Ibu bisa menyimaknya ya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mungkin kita sering membaca ayat ini, mendengar ayat ini, bahkan mungkin kita menghafalkannya gitu ya. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Nah, kalau kita membaca 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13, ayat ini diletakkan di bagian akhir dari pasal 13. Kalau kita membaca 1 Korintus 13 itu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13, berarti ayat 13 ini diletakkan di bagian akhir di pasal 13. Nah, pasal 13 sendiri membahas tentang kasih. Itu ya, kalau kita tahu membaca kasih itu apa, kasih itu apa, kasih itu apa ya dari pasal 13. Nah, menariknya pasal 13 itu sendiri itu diapit oleh pasal 12 dan 14 yang membahas tentang karunia
karunia roh atau karunia Roh Kudus. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Paulus menyelipkan satu pasal khusus, gitu ya? Padahal di pasal 12 dan 14 Paulus membicarakan tentang karunia Roh Kudus. Tetapi kenapa kok Paulus menyelipkan satu pasal, yaitu pasal 13 itu membicarakan tentang kasih, gitu ya? Karena kalau kita melihat jemaat Korintus, menurut konteksnya, kalau kita membaca pasal yang pertama, jemaat Korintus itu disebut jemaat yang suka perpecahan, gitu ya, suka bertengkar, gitu ya, di 1 Korintus ayat 10 sampai yang ke-17. Nah, perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus itu salah satu bentuknya adalah saling menonjolkan karunia Roh Kudus tertentu, khususnya berbahasa roh, gitu ya. Orang-orang yang berbahasa roh, beberapa jemaat yang berbahasa roh menganggap bahwa kalau saya berbahasa roh berarti saya lebih rohani daripada yang lain. Bahasa roh. Makanya Paulus perlu membahas khusus di pasal yang ke-14 itu ya. Di 1 Korintus di 1 Korintus 12. Tapi sebelum Paulus membahas tentang karunia Roh Kudus di pasal yang ke-14, Paulus itu perlu menekankan bahwa orang Kristen itu dilihat seperti anggota tubuh Kristus yang beraneka ragam, tapi satu. Nah, keanekaragaman anggota tubuh Kristus dimaksudkan oleh Allah. Tujuannya buat apa? Tujuannya di ayat yang ke-25. Supaya jangan terjadi perpecahan. Jadi setiap kita, orang-orang Kristen itu berbagai macam ragamnya gitu ya. Ada yang tinggal di Surabaya, ada tinggal di Alor gitu ya. Seperti Bapak Ibu gitu ya. Ada yang dari keturunan A, keturunan B, keturunan C. Ada yang jenis kelaminnya pria, ada jenis kelaminnya wanita gitu ya. Ada berbagai macam anggota tubuh Kristus yang beraneka ragam gitu ya. Tapi semuanya itu satu di dalam Kristus, satukan oleh Roh Kudus di dalam satu tubuh Kristus. Nah, keanekaragaman itu ditujukan buat apa? Supaya jangan terjadi perpecahan. Itu kalau bahasa Inggrisnya unity in diversity, kesatuan di dalam keberbedaan ya, ke dalam kejamakan gitu ya. Kita menganut prinsip unity, bukan uniformity. Uniformity itu adalah keseragaman ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau di sekolah mungkin ya di sekolah di SD saya nggak tahu di Alor gimana gitu ya. Kalau setahu saya SD itu biasanya seragaman gitu ya, putih dan merah. Kalau atasannya putih, bawahnya merah gitu kan ya. Mau dari keluarga yang super kaya gitu ya, dari sultan kah atau mungkin dari yang kurang mampu sekalipun itu biasanya seragamnya sama gitu ya. Itu namanya seragam. Nah, tapi kalau unity, kesatuan bukan keseragaman. Karena di dalam unity, di dalam kesatuan itu tetap mengakui adanya perbedaan, tetap mengakui adanya keanekaragaman. Nah, keanekaragaman anggota tubuh Kristus di dalam satu tubuh dimaksudkan supaya jangan terjadi perpecahan. Kalau kita tahu kita itu berbeda, tapi satu di dalam Kristus, maka seharusnya kita nggak perlu bertengkar, kita nggak perlu pecah, kita nggak perlu saling berkelahi gitu ya. Justru anggota-anggota yang berbeda, keperbedaan di dalam anggota tubuh Kristus itu justru mendorong kita untuk saling memperhatikan gitu ya, saling mengasihi gitu ya, saling memperhatikan. Nah, kenapa karena orang Kristen yang beraneka ragam itu dipanggil menjadi satu tubuh Kristus, maka mereka seharusnya punya satu nilai utama, bukan? Gitu ya. Kan kita macam-macam kan tadi kan saya sudah bilang kita ada yang dari Surabaya, ada yang dari Alor, ada yang dari Manado, ada yang dari Medan, ada yang dari mana-mana gitu ya. Orang Kristen macam-macam latar belakangnya, tinggalnya di mana juga macam-macam gitu ya. Tapi kita semua dipanggil menjadi satu tubuh Kristus. Karena kita dipanggil menjadi satu tubuh Kristus, maka kita seharusnya juga punya nilai utama. Nilai utamanya dijelaskan oleh Paulus di 13 ayat yang ke-13, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Seorang penafsir bernama David E. Garland, buku tafsir kasih, itu kan Kristen yang penting gitu ya. Ngebajikan Kristen yang penting. Nah, tiga serangkai ini, iman, harapan kasih disebutkan oleh Paulus misalnya di dalam Roma 5 ayat 1 sampai ke 5, Galatia ke 6, Kolose 1 ayat 4 sampai ke 5 dan sebagainya itu ya. Bahkan di dalam Ibrani pun juga Ibrani 6 ayat 10 sampai ke 12 itu ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ke 9. Jadi iman pengharapan kasih itu merupakan kebajikan Kristen
yang penting. Nah, mengapa Paulus perlu menyebutkan ketiga hal ini gitu ya? David Garland sekali lagi mengatakan bahwa mungkin sekali iman, pengharapan, dan kasih disebutkan oleh Paulus itu sebagai penyeimbang bagi tiga serangkai yang dimiliki oleh jemaat Korintus. Jemaat Korintus suka dengan nubuat, suka dengan pengetahuan, dan suka dengan bahasa roh. Disebutkan Paulus di dalam 1 Korintus 12 dan 14 itu ya. Jadi kontras banget nih. Kalau yang disebutkan ditekankan oleh jemaat Korintus itu adalah suka nubuat, suka pengetahuan gitu ya, bahkan menyombongkan bahwa bahasa roh juga disombongkan oleh jemaat Korintus. Nah, Paulus perlu menyebutkan, perlu menyeimbangkan. Kalau kalian jemaat Korintus menekankan nubuat, pengetahuan bahasa roh, maka aku mengajar kamu ya, jemaat Korintus, yang penting itu bukan tiga hal tadi. Yang penting justru iman, pengharapan, dan kasih. Kalau nubuat, pengetahuan, bahasa roh itu sebagai ajang pamer gitu kan ya, suka nonjolkan diri gitu ya. Paulus mengajarkan justru yang lebih penting bukan yang suka pamer, tapi justru iman, pengharapan, kasih yang lebih penting dari karunia-karunia Roh Kudus. Jadi iman, pengharapan, kasih lebih penting daripada karunia Roh Kudus. Nah, kita akan coba bersama-sama merenungkan tiga poin ini ya. Iman, pengharapan, kasih dalam hal apa lebih penting daripada karunia Roh Kudus? Yang pertama adalah iman itu lebih penting dari karunia Roh Kudus. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa apa sih iman? Itu ya. Mungkin kita sering mendengar, mengucapkan bahkan iman. Kalau di gereja kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli itu ya, aku itu ya. Tapi pertanyaannya iman itu apa? Iman itu apa? Seorang eh, pengkhotbah ya David Martin Lloyd Jones itu pernah mendefinisikan iman sebagai respon seluruh hidup kita kepada Kristus. Respon seluruh hidup kita kepada Kristus. Nah, di dalam respon tersebut ada tiga unsur adalah pengetahuan, kedua ya ada pengetahuan notisia gitu ya. Kemudian ada persetujuan assensus itu ya kalau bahasa Latinnya, kepercayaan yaitu fiducia. Nah, kita perlu tahu fakta tentang Kristus itu ya. Di dalam iman ada knowledge, ada pengetahuan gitu ya. Mesti harus tahu nih ya, siapa sih Yesus itu gitu ya. Kemudian kita percaya kepadanya, gitu ya, percaya kepada fakta itu, dan yang terakhir bukan hanya sekedar kita percaya kepada faktanya, tapi kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Kristus itu namanya iman. Makanya iman sebenarnya mencakup kognitif, ada unsur pengetahuannya, tapi juga ada unsur relasional. Jadi ada unsur pengetahuan, ada unsur relasional, sebuah ilustrasi gitu ya. Bapak Ibu kalau sedang tenggelam gitu ya. Apakah Bapak Ibu pernah tenggelam? Misalnya Bapak Ibu sedang tenggelam ketika berenang. Misalnya aja berenang di pantai itu ya. Meskipun kita tahu di Indonesia beberapa pantai sudah diberikan warning gitu ya, peringatan jangan berenang gitu ya. Tapi anyway lah, misalnya Bapak Ibu berenang di sebuah pantai, kemudian Bapak Ibu melanggar peraturannya, ya, berenang, kemudian akhirnya tenggelam gitu ya. Pantai. Kalau Bapak Ibu pernah nonton TV misalnya atau nonton YouTube kah gitu ya, ada di pantai itu ada penyelamatnya, ada tim SAR-nya gitu ya, ada tim penyelamat gitu ya. Seorang penyelamat pantai itu segera berenang menolong Bapak Ibu gitu ya. Jadi, sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu tenggelam ketika berenang di pantai, kemudian Bapak Ibu pasti teriak, itu kan nggak mungkin cuman berdoa, itu namanya orang tenggelam nggak mungkin berdoa. Bapak Ibu pasti akan tolong, tolong, akan berteriak dengan kencang. Kemudian ada tim penyelamat pantai gitu ya, berenang menolong Bapak Ibu yang sedang tenggelam. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Itu ya, apakah Bapak Ibu langsung semakin banyak gerak gitu kan ya, mengeluarkan jurus-jurus pamungkas supaya tidak tenggelam gitu kan ya? Tentu tidak. Karena ketika Bapak Ibu banyak gerak gitu kan ya, justru orang yang mau nolong Bapak Ibu nggak bisa gitu ya. Kenapa? Ya karena orang yang nolong Bapak Ibu itu, Bapak Ibunya harus diam supaya bisa ditolong. Semakin Bapak Ibu gerak, yang nolong Bapak Ibu semakin tidak bisa menolong. Bapak Ibu hanya perlu diam dan membiarkan penyelamat pantai itu menolong Bapak atau Ibu. Itulah yang namanya
Iman. Iman itu apa? Ketika Bapak Ibu tenggelam, Ibu melihat dari jauh bahwa ada penyelamat pantai, bukan? Wah, itu tim SAR tuh, tim penyelamat. Dan kita tahu tuh, penyelamat pantai, tim penyelamat pantai, itu kan nggak sembarangan, itu ya. Dia sanggup menolong Bapak dan Ibu, bukan? Jelas, dia tim penyelamat. Kalau dia bisa apa namanya nggak bisa menolong gitu ya. Kalau dia cuma bisanya masak itu bukan tim penyelamat ya. Jangan-jangan itu tim koki ya di pantai. Tapi kalau tim penyelamat itu pasti sanggup kok menolong bapak dan ibu itu ya. Tahu. Nah, pengetahuan itu mendorong bapak ibu mempercayakan diri kepada tim penyelamat itu, bukan gitu ya. Bukan cuma sekedar tahu bahwa tim penyelamat itu bisa sanggup menolong Bapak Ibu, tapi juga pengetahuan yang Bapak Ibu miliki itu mendorong Bapak Ibu mempercayakan diri kepadanya, itu ya. Bapak Ibu diam, Bapak Ibu tidak perlu banyak gerak, cuman hanya sekedar diam, nanti ditolong oleh tim penyelamat itu. Itu namanya iman. Berarti di sini sekali lagi iman itu ada unsur pengetahuan, ada unsur persetujuan, dan juga ada unsur kepercayaan. Makanya Charles Spurgeon itu menyimpulkan seperti ini. Iman bukan sesuatu yang buta karena iman dimulai dengan pengetahuan, ada knowledge gitu ya, dan pengetahuan. Jadi iman itu bukan blind faith, bukan sesuatu yang buta, meraba-raba gitu ya. Pokoknya asal pokoknya gitu kan ya, nggak peduli itu masuk akal apa enggak. Iman itu dimulai dengan pengetahuan. Tapi iman juga bukan sesuatu yang spekulatif gitu ya. Karena iman mempercayai fakta yang yakin dan pasti. Fakta yang dipercaya oleh iman, fakta di dalam iman Kristen itu sesuatu yang pasti. Bisa dibuktikan oleh sejarah, meskipun kita tahu sejarah dan arkeologi tidak bisa tidak bisa menjadi patokan iman kita, tapi paling tidak arkeologi, penemuan bukti-bukti sejarah itu memperkuat gitu ya, membantu kita memahami iman Kristen yang bersifat yakin dan pasti itu ya. Iman bukan sesuatu yang spekulatif, bukan yang ya boleh iya boleh enggak gitu ya, meragukan dan sebagainya, bukan, tapi iman yang pasti itu ya. Dan terakhir iman Kristen bukan iman yang mengawang-awang atau tidak praktis. Jadi maksudnya terlalu di awan-awan, tidak menginjak bumi, tidak relevan. Enggak, iman justru relevan itu ya. Karena iman mendorong kita untuk mempercayakan dan mempertaruhkan masa depan kita kepada Allah. Jadi iman sekali lagi ada unsur pengetahuan, ada unsur apa namanya? Ada unsur persetujuan, ada unsur kepercayaan atau mempercayakan diri. Nah, iman atau percaya kepada Kristus jauh lebih penting daripada karunia karunia Roh Kudus. Mengapa iman lebih penting daripada karunia roh? Yang pertama, kalau kita bisa belajar, yang pertama, karunia roh itu tidak menyelamatkan kita, sedangkan percaya kepada Kristus itu adalah kunci keselamatan. Roma 10 ayatnya yang ke-9, itu ya. Kalau kita percaya kepada Kristus, kalau kita mau diselamatkan, kita harus percaya kepada Kristus. Kita harus percaya kepada Kristus. Kita tidak perlu harus memiliki karunia Roh Kudus untuk diselamatkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita boleh berbeda pandangan tentang karunia Roh Kudus, itu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut mungkin di persekutuan doa Joy Alor, gitu ya. Karunia Roh Kudus itu macam-macam gitu ya pandangannya. Ada yang masih percaya bahwa karunia Roh Kudus itu masih berlaku atau kontinualis gitu ya. Ada yang juga yang percaya bahwa karunia Roh Kudus khususnya yang spektakuler, misalnya menyembuhkan, berbahasa roh gitu ya, itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, apapun pandangannya, kita boleh berbeda pandangan tentang karunia Roh Kudus, apakah masih berlaku hingga sekarang atau tidak. Tapi sebenarnya perbedaan pandangan itu tidak menyelamatkan. Apakah ini yang perlu kita perhatikan. Yang terpenting kita sama-sama percaya kepada Kristus, gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh punya pandangan, tidak. Kita boleh punya pandangan dan kita seharusnya punya pandangan yang bertanggung jawab, bukan cuma sekedar katanya pendeta ini karunia Roh Kudus sudah tidak ada. Katanya pendeta itu karunia Roh Kudus itu masih ada. Enggak. Kita seharusnya punya pandangan yang jelas. Kenapa kita percaya bahwa karunia Roh Kudus itu masih berlaku atau tidak berlaku, itu ya. Kita harus punya dasar Alkitab yang jelas tentang hal itu. Tapi meskipun kita punya pandangan yang jelas, tapi tidak berarti kita menjadi orang yang menutup diri, bukan? Dalam arti kalau sudah punya pandangan tertentu A misalnya, kemudian kita membidat-bidatkan gitu ya, menyesat-nyesatkan pandangan B atau
kita punya pandangan B, kita menyesatkan pandangan yang A. Nggak seperti itu, gitu ya. Kita boleh berbeda pandangan, kita punya pandangan yang jelas tentang karunia karunia Roh Kudus, apakah masih berlaku hingga sekarang atau tidak. Tapi pandangan-pandangan itu tidak menyelamatkan, karena yang penting bukan karunia Roh Kudus, tetapi iman kepada Kristus, gitu ya. Jangan sampai kita debat mengenai bahasa roh itu yang satu asli atau enggak gitu ya. Tapi orang yang sama masih meragukan apakah percaya kepada Kristus sungguh-sungguh itu masuk surga atau enggak. Nah, ini kan sebuah keanehan gitu ya. Ketika ada orang Kristen yang mengajar bahwa kunci diselamatkan adalah harus berbahasa roh, nah ini sudah sesat gitu ya. Kalau selama tidak ada keharusan berbahasa roh, boleh boleh berbahasa roh, boleh enggak. Karunia Roh Kudus masih berlaku atau tidak itu tidak jadi masalah. Yang penting adalah kita percaya kepada Kristus. Makanya kita berhenti berdebat untuk hal yang tidak terlalu penting gitu ya. Ini mungkin agak mengagetkan Bapak Ibu gitu ya. Saya reform tapi reformnya tidak reform yang galak gitu kan ya. Saya mungkin berpendapat bahwa marilah kita berhenti sebenarnya berdebat untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya, wah ini yang bahasa roh A sesat, bahasa roh B enggak, itu dan sebagainya. Marilah kita berhenti sih sebenarnya untuk berdebat untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak membangun tubuh Kristus. Apalagi kalau itu dipublish, dipublikasikan di media sosial itu ya. Ingat media sosial itu isinya bukan hanya orang Kristen ya, ada orang-orang yang bukan Kristen juga. Oleh karena itu berhikmatlah, berbijaksanalah ketika kita posting sesuatu di media sosial. Yang kedua, kita ditebus Kristus bukan untuk mendapatkan karunia Roh Kudus, tetapi kita ditebus Kristus supaya kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Karena apa? Yohanes 15 ayat yang ke-26, di situ kan dikatakan bahwa Roh Kudus diutus Bapa dalam nama Kristus untuk memuliakan Kristus. Jadi ketika Kristus menebus kita, itu ya dari dosa, membebaskan kita dari kuasa dosa, itu ya iblis dan maut, tujuannya bukan supaya kita mendapatkan karunia roh, tetapi supaya kita bertumbuh. Nah, karunia roh ditujukan supaya kita bisa memuliakan Kristus karena Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Kristus untuk memuliakan Kristus. Jadi Roh Kudus datang, Roh Kudus memberikan karunia bukan untuk show off, untuk pamer, tapi untuk supaya kita bisa percaya kepada Kristus dan bertumbuh di dalamnya. Paulus mengatakan di dalam Kolose 2 ayat yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kata Dia di situ merujuk kepada Kristus. Berarti fokus iman Kristen adalah Kristus, bukan untuk mendapatkan karunia Roh Kudus. Sekali lagi, karunia Roh Kudus diberikan untuk membangun tubuh Kristus, fokusnya tetap adalah Kristus. Jadi sekali lagi ya, kita ditebus Kristus bukan untuk mendapatkan karunia Roh Kudus, tetapi kita bertumbuh di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu marilah kita beriman yang benar, gitu ya. Beriman yang benar itu apa? Beriman yang benar adalah kita mengenal Allah dan terus-menerus mengenal Allah. Makin mengenal Allah itu berarti apa sih? Terus-menerus mengenal Allah itu berarti kita makin mengenal Allah secara kognitif, relasional, dan transformasional. Itu ya. Kognitif, relasional, dan transformasional itu mengenal Allah ya. Kognitif berarti kita semakin hari semakin kenal Allah dalam hal doktrin. Doktrin tetap penting, jangan mengabaikan gitu ya, jangan mengabaikan doktrin. Itu adalah fondasi iman kita gitu ya. Dasar iman Kristen kita, kita harus mengerti itu ya siapa Allah yang kita sembah. Kenapa Bapak perlu mengutus Kristus mati bagi kita gitu ya. Allah seperti apa yang kita kenal, kita percayai, kita ketahui secara doktrin itu penting sekali gitu ya. Jangan sampai kita 20 tahun jadi orang Kristen masih nggak tahu Tritunggal itu apa gitu ya. Itu sangat mengecewakan sekali gitu ya. 20 tahun nggak kenal Tritunggal itu seperti apa. Kemudian Yesus itu siapa yang nggak tahu gitu kan ya. Alkitab itu apa juga nggak tahu gitu. Yang penting datang ibadah, selesai, sudah kemudian pamitan gitu ya. Sampai jumpa gitu ya. Nggak ngerti apa yang dipercaya dan sebagainya. Ini bahaya sekali ya. Kita perlu mengenal secara doktrin
tapi kita juga perlu mengenal secara relasional. Kita berelasi intim dengan Allah. Jadi kita punya bukan hanya sekedar tahu banyak, kalau J.I. Packer bilang kita bukan hanya sekedar knowing about God, kita tahu informasi tentang Allah, tapi kita juga knowing God, kita punya relasi yang intim dengan Dia. Kita doa pribadi dengan Dia, kita saat teduh dengan Dia, bahkan saat teduh merenungkan firman Tuhan gitu ya. Jadi, bahkan di dalam aktivitas sehari-hari pun kita bisa mengenal Allah itu ya. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, mari kita kaitkan dengan Allah. Itu namanya mengenal Allah secara relasional. Dan yang terakhir, kita mengenal Allah juga secara transformasional. Tanda kita mengenal Allah adalah ada tanda eksternal yang bisa dilihat oleh orang banyak, yaitu hidup kita terus-menerus diubahkan, itu ya. Nah, ini yang seringkali sangat disayangkan. Berapa banyak dari kita yang suka belajar doktrin, itu ya, tapi tetap aja suka marah gitu ya, suka menghakimi, suka marah, suka mengumpat, suka apa namanya berkata-kata kotor di media sosial, di pembicaraan secara langsung kepada orang gitu kan ya. Ketika kita menjumpai ada orang yang berbeda doktrin gitu kan ya, atau misalnya berbeda dengan kebiasaan kita dulu gitu ya. Dulu kita misalnya suka dugem gitu ya, suka pergi ke night club gitu ya. Kemudian kita sudah bertobat. Nah, kemudian kita bertobatnya secara kurang tepat gitu ya, kita bertobat sambil menghakimi gitu kan ya, wah itu gak bener, itu gak beres, itu kenapa masih masih ke nightclub dan sebagainya. Kita menghakimi, kita mengumpat, kita marah-marah, kita tidak merangkul mereka, kita tidak membimbing mereka supaya mereka juga kenal Allah, percaya sama Yesus sama seperti kita dulu. Kita nggak seperti itu. Nah, itu jangan-jangan kita belum mengenal Allah, karena kita lebih suka menghakimi, kita lebih suka marah-marah, kita lebih suka mengumpat, ngomong kotor, menjelekkan, menghakimi, memandang rendah, dan sebagainya. Itu sebenarnya tanda bahwa kita sebenarnya belum mengenal Allah. Jadi sekali lagi ya, mengenal Allah secara kognitif, ada unsur doktrinnya juga, tapi juga ada unsur relasional, itu ya, kita doa pribadi, tapi juga ada unsur transformasional. Jadi ada tanda eksternal yang bisa dilihat oleh orang banyak. Jadi sekali lagi iman lebih penting dari karunia Roh Kudus. Yang kedua, bukan hanya sekedar iman lebih penting, tapi juga pengharapan itu lebih penting. Tadi kan dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Yang kedua, pengharapan lebih penting dari karunia karunia Roh Kudus. Nah, pengharapan di sini menuju kepada apa? Kalau kita membaca 1 Korintus 13 ayat 10 sampai ke 12, konteksnya adalah pengharapan di sini adalah pengharapan Kristen dikaitkan dengan menunggu kedatangan Kristus yang kedua. Kata muka dengan muka di 1 Korintus 13 ayat yang ke-12 itu jelas mengacu kepada melihat Allah secara langsung. Nah, kapankah itu terjadi? Melihat Allah secara langsung di 1 Yohanes 3 ayat yang kedua ya, di situ dikatakan, saudara-saudara yang tercinta, kita sekarang adalah anak-anak Allah, tapi keadaan kita nanti belum jelas. Namun kita tahu bahwa kalau Kristus datang yang kedua kali, maksudnya kita akan menjadi seperti Dia sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Berarti kita dapat melihat Allah secara langsung tanpa cermin, tanpa tudung pada waktu Kristus datang kedua kali. Berarti di sini kita punya pengharapan di sini menyongsong kedatangan Kristus yang kedua. Jelas lebih penting daripada ribut mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Mengapa? Karena kita semua, Paulus menjelaskan di Roma 8 ayat 18 sampai yang ke-23 gitu ya. Paulus menjelaskan bahwa kita itu sebagai orang Kristen pun juga masih menderita, itu ya. Saya percaya di sini semua pasti pernah menderita. Kalau belum pernah menderita, bisa acungkan tangan, nanti saya kasih penderitaan yang lebih dahsyat, itu ya. Setiap kita pasti pernah menderita, itu ya. Dan namanya orang menderita tuh nggak ada yang senang, Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita menderita, kita langsung berkata yes gitu kan ya. Terus minta sama Tuhan. Tuhan sekalian, kalau mau kasih penderitaan itu satu paket gitu kan ya. Paket lengkap, paket komplit gitu ya. Jangan cuma sekedar satu, sekalian 10. Sekalian stres-stres sekalian gitu kan. Nggak ada ceritanya. Kalau orang kita menderita, itu pasti kita akan mengerang atau mengeluh. Kalau bahasanya Paulus di Roma 8 itu ya ayat 18 sampai ke 23. Kita mengerang, kita mengeluh. Kenapa? Karena kita kepingin segera bertemu Kristus dan mendapatkan kemuliaan kekal bersama-sama dengan Dia. Karena kita menganggap
Aduh, kapan ya selesainya ya? Kapan ya Yesus datang ya? Kenapa? Karena kita kepingin ketemu dengan Dia dan kita kepingin lepas daripada penderitaan itu. Itu sesuatu yang wajar sih, gitu ya. Ketika kita sedang menderita di dunia, yang kita perlukan bukan karunia Roh Kudus kan? Yang kita perlukan bukan bahasa roh kan? Nggak ada ceritanya kita sedang menderita, kemudian orang lain, kamu mau berbahasa roh nggak? Terus buat apa? Nggak ada signifikansinya, nggak ada pentingnya. Kalau kita menderita, kemudian ada yang orang nawari, ayo kamu mau nggak berbahasa roh? Mau nggak kamu punya karunia menyembuhkan? Nggak penting banget gitu loh. Nah, yang penting apa? Yang penting adalah kita rindu kepingin ketemu Kristus. Itu yang kita harapkan sebagai orang percaya yang sedang menderita. Nah, kenapa kita rindu ketemu Yesus? Itu pengharapan kita. Kenapa kita rindu ketemu Yesus? Karena sebenarnya warga negara kita, itu ya, KTP kita, meskipun KTP Indonesia, warga negara Indonesia, itu ya, tapi warga negara kita juga warga negara surga, itu ya, atau berasal dari Allah. Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena warga negara kita dari surga, maka kita menantikan Yesus Kristus, juru selamat kita, kekasih hati kita. Nah, rindukah kita berjumpa, bertemu dengan Kristus, kekasih jiwa kita? Apakah kita rindu sih kalau kita ketemu dengan Yesus, kekasih jiwa kita? Saya coba memberikan ilustrasi yang ya mungkin tidak sempurna ya. Di gereja tempat di gereja dahulu ketika saya melayani, sebut saja gereja A gitu ya. Saya punya rekan pelayanan seorang wanita, sebut saja namanya X gitu ya. X itu dikenalkan oleh salah seorang jemaat dengan seorang cowok, sebut saja namanya Y gitu ya. X itu tadi cewek gitu ya. X itu cewek, Y itu cowok. Nah, X ini dikenalkan dengan seorang cowok Y gitu ya. Tapi mereka itu berkomunikasi, jadi X sama Y itu berkomunikasinya via Zoom seperti sekarang itu ya, via Zoom atau video call itu ya, video call di fitur aplikasi WA itu ya. Karena si cowoknya, karena si Y itu tinggalnya di Singapura, sedangkan X itu tinggalnya di Surabaya itu ya. Jadi mereka cukup lama LDR, Bapak Ibu mungkin tahu ya LDR, long distance relationship. Jadi hubungan jarak jauh, yang satu Surabaya, yang satu Singapura gitu kan ya. Kemudian beberapa waktu lamanya si X ini dan Y sudah menentukan kapan menikah gitu kan ya, di bulan tertentu gitu kan ya. Tapi jelas kalau sudah mau menikah kan nggak mungkin gitu kan ya. 1 minggu sebelum hari H baru nongol kan nggak mungkin gitu kan ya. Jadi si X itu nyamperin gitu ya, mendatangi si Y di Singapura beberapa bulan sebelumnya. Nah, coba kita bayangkan jadi X dan Y. Ketika Y, si cowoknya X itu pertama kali ketemu dengan X itu ya di bandara, kira-kira apa yang dilakukan oleh Y? Kan nggak mungkin kan. Kemudian si Y akan, duh ketemu dia lagi, bosen ah gitu kan. Nggak mungkin kan. Kenapa? Karena si Y sama si X sudah berkomunikasi lewat Zoom, lewat video call gitu ya. Pasti kangen gitu ya, pasti rindu, pasti kepingin ketemu, tapi nggak bisa. Tapi ketika si X itu datang ke Singapura, mendatangi cowoknya si Y itu di Singapura, maka ketika ada di bandara, maka si Y yang menjemput si X itu akan bersuka cita luar biasa kan, senang luar biasa. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan orang yang selama ini dia ketemu cuma lewat Zoom, lewat video call. Kan nggak enak komunikasi lewat Zoom video call kan. Makanya bisa ketemu langsung, direct langsung. Maka pasti bersuka citanya setengah mati, gitu ya. Bukankah kita juga seperti itu, ya? Sama seperti Y bersuka cita ketemu dengan X pacarnya itu ya, tanpa ada hambatan, tanpa ada Zoom, tanpa video call, langsung ketemu orangnya direct langsung gitu kan ya. Bukankah seharusnya kita ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita tuh bisa lebih bersuka cita daripada si Y sama X tadi gitu kan ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat Kristus secara langsung, bukan secara iman, bukan pakai hambatan, bukan pakai tudung, tetapi kita melihat Kristus secara langsung karena kita sudah diberikan tubuh kemuliaan oleh Tuhan. Nah, Billy Graham itu menggambarkan bertemu dengan Kristus itu dengan begitu menarik ya. Billy Graham pernah mengatakan demikian, saya itu rindu untuk melihat Yesus muka dengan muka, mendengar suaranya, dan menyentuh
dia. Di hari aku pergi untuk bersamanya, tidak akan ada kerinduan atau kekecewaan yang tak terpenuhi. Apakah kita juga rindu seperti Billy Graham ya? Rindu kepingin melihat Yesus muka dengan muka, mendengar suaranya, menyentuh dia ketika pergi bersama dengan Kristus, tidak akan ada lagi kerinduan gitu ya. Mungkin dia akan mengungkapkan semua unek-uneknya dia di dalam dia gitu ya. Kepingin gimana Tuhan begini-begini. Aku dulu di dunia begini-begini-begini ya. Dia mengungkapkan semua kerinduannya dia, keluh kesahnya dia, kecewaannya dia semua dia ungkapkan. Bahkan dia mengatakan, Billy Graham mengatakan, Yesus akan menyambut saya di rumahnya, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya, mengajari saya kebijaksanaan selama berabad-abad. Wow, gitu ya. Kita di sini mungkin sebagai orang percaya kita memiliki banyak pertanyaan yang tidak terjawab, tapi ketika kita berjumpa dengan Kristus, Dia akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Yang ketiga, iman lebih penting dari karunia Roh Kudus, pengharapan lebih penting daripada karunia Roh Kudus, kasih juga lebih penting dari karunia Roh Kudus, gitu ya. Bahasa roh itu penting membangun tubuh Kristus, iya. Tapi jika bahasa itu ditafsirkan, ya saya tidak akan membahas ini karena bukan topiknya, itu ya. Bahasa roh penting, karunia Roh Kudus itu penting membangun tubuh Kristus, tapi bahasa roh itu penting untuk membangun jika bahasa roh itu ditafsirkan. Tetapi yang terjadi di jemaat Korintus adalah bahasa roh dipraktekkan oleh jemaat sebagai ajang pamer, itu kan ya, ajang pamer. Kalau yang tidak bisa bahasa roh, lo kamu orang Kristen gitu ya, second class gitu ya, kelas yang kedua gitu ya. Kalau saya ini lo yang bisa berbahasa roh itu first class gitu ya, kelas pertama, kelas yang paling rohani gitu ya. Nah, ketika bahasa roh tidak dipraktekkan oleh jemaat Korintus dengan benar, justru jemaat tidak dibangun, bukan? Itu ya. Hal yang sama juga karunia Roh Kudus yang lain, misalnya berkata pengetahuan, dipraktekkan secara salah oleh jemaat Korintus. Di 1 Korintus 8 ayat yang pertama. Pengetahuan itu ya, yang demikian membuat orang menjadi sombong. Itu. Jadi mereka itu merasa begini, ada orang-orang Kristen, ada dua jenis orang Kristen pada waktu itu ya. Ada orang Kristen yang hati nuraninya itu lemah, ada orang Kristen yang hati nuraninya itu kuat. Nah, orang Kristen yang hati nuraninya kuat itu ya, itu berpikir ya nggak apa-apa kan, makan. Makan kalau kita tahu konteks jemaat Korintus pada waktu itu di Korintus itu kota yang penuh dengan penyembahan berhala, gitu ya. Jadi ceritanya jemaat Korintus yang hati nuraninya ini kuat, ceritanya diundang oleh temannya. Mungkin temannya bukan orang Kristen, itu ya. Mereka diundang makan. Jadi orang Kristen yang hati nuraninya kuat ini diundang makan oleh temannya dan tentu makanan yang dihidangkan itu adalah makanan yang juga dipersembahkan kepada dewa-dewi Korintus pada waktu itu ya. Kemudian orang Kristen yang lain, jenis lain, yaitu orang yang hati nuraninya itu lemah, itu merasa tersandung gitu kan, langsung langsung mengata-ngatai mungkin gitu kan ya, langsung ngomong bahwa orang jemaat Korintus yang hati nuraninya kuat itu ya, gimana sih? Masa masa jadi orang Kristen masih makan makanan persembahan berhala? Kan nggak boleh gitu kan ya. Kemudian orang Kristen yang hati nuraninya kuat itu merasa, aduh, gak apa-apa lah, gak usah ribut-ribut gitu kan ya. Tuhan itu kan cuma satu, berhala itu kan mati. Yang sejati, Tuhan sejati itu kan cuma Allah yang kita sembah. Berhala itu kan kosong, nggak ada eksistensinya, nggak ada. Itu ya sudah, nggak usah dipermasalahkan gitu kan ya. Tapi orang Kristen yang hati nuraninya kuat, punya pengetahuan itu, tapi pengetahuan itu justru membuat dia jadi sombong, merendahkan orang Kristen lain yang hati nuraninya lemah. Makanya Paulus menegur mereka. Kamu punya pengetahuan, ya benar. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu semua berhala itu bohong, semua berhala itu kosong, bukan Allah yang sejati. Benar. Kamu punya pengetahuan itu benar. Tapi pengetahuan yang demikian membuat kamu jadi sombong. Tapi justru kasih itu membangun. Pengetahuan doktrin itu penting, tetapi bukan terpenting. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kita perlu nggak belajar doktrin, perlu belajar nggak apologetika, kita belajar Alkitab dan sebagainya. Ya, perlu sekali itu ya. Kita
berada di dalam dunia yang apa namanya, yang meragukan iman Kristen, yang mengatakan eh, Tritunggal itu tidak masuk akal dan sebagainya. Kita perlu belajar bahwa Tritunggal itu bukan hanya sekedar penting, bukan hanya sekedar apa namanya dasar iman Kristen, tetapi juga bahkan kalau bagi saya lebih masuk akal daripada mereka yang tidak percaya Allah Tritunggal. Tapi ini di luar pembahasan kita. Pengetahuan doktrin itu penting karena kita berhadapan dengan orang-orang yang meragukan iman Kristen itu ya, bahkan menyerang iman Kristen. Tetapi pengetahuan doktrin bukan terpenting itu ya. Terpenting bukan belajar doktrin. Karena banyak belajar doktrin, banyak tahu doktrin, tapi tidak didasarkan oleh kasih, maka pengetahuan itu akan menjadi sombong. Bahkan di 1 Korintus 13 yang kedua, Paulus menyebut pengetahuan tanpa kasih itu tidak berguna. Itu ya. Pengetahuan tanpa kasih itu tidak berguna. Ada sebuah kisah menarik, ada 4 pemuda Kristen berlibur di sebuah danau, itu ya. Sampainya di danau, wah cuacanya begitu cerah, enak nih ya kelihatannya ya. Makanya 4 pemuda ini menyusuri danau dengan menggunakan perahu, gitu ya. Di dalam perahu mereka berdebat tentang makna kasih, mereka berdiskusi tentang makna kasih ya, debat gitu kan ya. Mungkin 3 orang gitu ya, sebut saja 3 orang itu ya, A, B, C, debat kasih itu begini, harusnya begini, maknanya begini dan sebagainya. Nah, di antara mereka yang berdebat ada 1 orang temannya itu diem gitu ya, nggak mau berdebat gitu ya. Nah, di tengah jalan tuh salah satu pemuda Kristen yang tadi berdebat, misalnya sebut saja A gitu ya, yang tadi berdebat itu jatuh dari perahu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh B dan C, 2 temannya yang tadi berdebat, nggak mau nolong, nggak berbuat apa-apa, do nothing gitu ya, nggak berbuat apa-apa, diam aja, dibiarkan aja tuh temennya jatuh dari perahu. Tetapi temennya yang diem tadi, sebut saja namanya D gitu ya, itu langsung menolong temannya. Nah, siapakah di antara 4 pemuda Kristen tadi yang dikatakan mengasihi? Apakah 2 orang yang ribut berdebat tentang kasih, ataukah justru yang apa, 2 orang yang ribut berdebat tentang kasih tapi tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kasih, atau justru orang yang diem, orang yang nggak mau debat tentang kasih tapi langsung menolong temannya yang tenggelam. Ini menjadi refleksi buat kita. Sekali lagi ya, saya tidak mengatakan doktrin tidak penting. Saya mengatakan doktrin itu penting tapi bukan terpenting, bukan segala-galanya. Itu ya. Jadi kasih yang lebih penting daripada karunia Roh Kudus, kasih lebih penting daripada karunia hikmat, gitu ya, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, gitu ya. Tapi kenapa kasih lebih penting daripada karunia Roh Kudus? Anthony Tisselton, saya mencoba memparafrase dan saya menambahkan sendiri. Anthony Tisselton itu mengatakan bahwa kasih menunjukkan kepedulian pada orang lain. Sedangkan karunia Roh Kudus yang tidak dipergunakan dengan benar justru menghasilkan ketidakpedulian pada orang lain. Kasih itu peduli kok. Kalau karunia Roh Kudus yang tidak dipergunakan dengan benar justru menghasilkan ketidakpedulian pada orang lain. Oleh karena itu, apapun jenis karunia Roh Kudus yang dimiliki oleh masing-masing orang percaya, mari kita saling menghargai dan menggunakannya untuk membangun tubuh Kristus. Saling menghargai itulah bukti kasih kan. Paulus bilang di 1 Korintus 12 ayat yang ke-25, tadi saya sudah kutip di awal, karunia Roh Kudus ada berbagai macam jemaat anggota tubuh Kristus, latar belakangnya, jenis kelaminnya, status sosial, bahkan karunia-karunia Roh Kudus di dalam diri orang percaya itu banyak, tuh ya, bahkan beraneka ragam. Tapi banyaknya itu tujuannya supaya apa? Anggota-anggota tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, jenis kelamin gitu ya, bahkan karunia itu bisa saling memperhatikan gitu ya. Bagaimana caranya memperhatikan? Saling berarti ada mutual gitu ya, ada saling timbal balik. A memperhatikan B, B memperhatikan A gitu ya. Nah, bagaimana cara memperhatikannya adalah dijelaskan di ayat yang ke-26. Jika ada satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika ada satu anggota dihormati, semua anggota juga dihormati. Semua anggota turut bersuka cita. Itu ya. Jadi ada unsur simpati di dalam kasih ya. Simpati berarti simpatisim itu berarti bersama-sama. Patos itu ya mungkin perasaan gitu ya.
Jadi unsur bersama-sama, simpati di dalam kasih, lebih memperhatikan kebaikan bersama di dalam satu tubuh Kristus. Nah, pertanyaan refleksi buat kita, sudahkah kita memperhatikan kebaikan bersama di dalam satu tubuh Kristus? Sudah nggak ya kita simpati di dalam kasih? Sudah nggak ya kita mengasihi sesama anggota tubuh Kristus? Bagaimana sih aplikasi praktisnya? Kalau ada jemaat sakit, apa yang kita lakukan ya? Kita menjenguk dan mendoakan, ataukah cuman kita, oh udah si A sakit, ya udahlah dibiarin aja, itu kan ya. Nanti kan sembuh-sembuh sendiri, itu kan ya. Udahlah, apa namanya, cuek aja, itu ya. Jangan sampai ya jemaat sakit, kalau bisa ya kita jenguk, doakan, kalau perlu memberikan sesuatu gitu ya. Yang pasti bukan memberikan yang bukan-bukan gitu kan ya. Sudah tahu sakit, kita belikan apa namanya, makanan yang dia alergi misalnya, atau dia nggak bisa makan, kita sengaja belikan. Ya jangan seperti itu ya. Kita mungkin membelikan ya mungkin roti kalau dia sakit, nggak bisa makan yang aneh-aneh, ya kita bisa belikan roti tawar dan sebagainya itu ya. Kita tahu ada jemaat sakit, coba cari tahu sakitnya apa, dia boleh makan apa dan tidak boleh makan apa, kita coba jenguk, doakan dan belikan dia makanan itu ya. Ketika ada jemaat yang sedang mengalami permasalahan, sudahkah kita menjadi pendengar yang baik? Kita mengasihi, memperhatikan dia, itu ya. Jangan langsung menghakimi. Itu yang kita bisa lakukan, itu ya. Dengarkan, jadi pendengar yang baik. Kita menjadi apa bedanya mendengar, hear dalam bahasa Inggris, dengan listen? Kalau hear itu mendengar sambil lalu, gitu ya. Ya kita dengar, oh ya si A itu ada apa, istrinya kecelakaan gitu kan ya. Oh ya sambil lalu, ya sudahlah, masa bodoh gitu kan ya. Tapi kalau listen itu adanya kita bukan cuma sekedar dengar, tapi kita memperhatikan, kita mendengar dengan seksama. Sudahkah kita menjadi pendengar yang baik, ikut bersimpati dengan dia dan tidak cepat menghakimi orang yang sedang bermasalah. Yang ketiga, ketika ada dua jemaat yang sedang berkonflik, sudahkah kita tidak menyulut konflik gitu ya? Atau jangan-jangan kita malah menyiram minyak gitu kan ya supaya apinya tambah lama tambah besar gitu kan ya. Kemudian kita bersuka cita di dalamnya. Hati-hati ya. Kita jadi orang Kristen, kita mengasihi, kita memperhatikan kebaikan bersama dan tubuh Kristus, kita justru mengusahakan perdamaian, bukan konflik. Dan yang terakhir, tadi Paulus mengatakan iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar itu adalah kasih, gitu ya. Di 1 Korintus 13 ayat 13b dikatakan demikian. Meskipun iman, pengharapan, kasih itu kebajikan Kristen yang penting, tapi Paulus berkata yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa paling besar? Paulus bilang di ayat yang ke-8, kasih tidak pernah berakhir. Saya menggunakan terjemahan English Standard Version, saya gabungkan dengan terjemahan baru yang kedua. Kasih tidak pernah berakhir, nubuat akan berlalu, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itu ya. Ini yang menjadi alasan kenapa kok yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kasih tidak pernah berakhir, apalagi dibandingkan dengan semua karunia Roh Kudus. Preben Fang di dalam sebuah tafsirannya mengatakan, kenapa kok kasih itu tidak pernah berakhir atau kasih itu kekal? Karena Allah itu kekal. Allah kan kasih. Allah kan pribadi Allah itu adalah pribadi yang kekal. Kekal itu berarti tidak terbatas oleh waktu, bukan? Karena Allah itu tidak terbatas oleh waktu. Karena Allah itu kekal dan Allah itu kasih, berarti kasih bersifat kekal. Itu ya, itu yang perlu kita perhatikan. Itu ya. Kasih adalah dasar bagi iman dan pengharapan. Di antara tiga, iman, pengharapan, dan kasih. Kasih yang paling besar karena kasih bersifat kekal. Kasih bersifat kekal karena kasih berasal dari Allah. Kasih itu, Allah itu adalah kasih gitu ya. Kasih berasal dari Allah dan Allah itu kekal, maka kasih itu adalah kekal. Dan iman dan pengharapan itu adalah dasar pengalaman Kristen yang diperlukan untuk dunia sekarang ini dan tidak akan bertahan selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh para berfang. Dan ini benar sekali kan ya. Tadi saya mengatakan pengharapan itu pengharapan rindu ketemu Yesus. Namanya rindu ketemu Yesus berarti kita berharapnya itu terjadinya kapan? Di dunia sekarang kan. Kalau sudah ketemu, apa yang mau dirindukan? Kalau kepingin ketemu Kristus, tapi sudah di surga, sudah di langit bumi yang baru, apa yang mau dirindukan? Ya jelas kan.
Justru karena pengharapan itu, rindu ketemu Yesus, pengharapan itu adanya di dalam dunia sekarang ini, maka itu tidak akan bertahan selamanya. Kalau sudah ketemu Yesus, apa yang mau dirindukan? Seperti itu kan. Sama seperti yang tadi saya memberikan ilustrasi. X sama Y tadi kan ya. X sama Y ketemu gitu ya. Apa namanya? Sebelumnya itu komunikasinya via Zoom atau video call gitu kan ya. Kepingin banget, rindu banget ketemu sama pasangannya X-nya gitu ya. Y juga gitu ya. Sama-sama saling rindu ketemu pasangannya. Tapi kalau sudah ketemu, apakah masih banget ketemu lagi. Nah, sudah ketemu apanya mau dirindukan lagi? Nah, sama. Kalau kita pengharapan kan rindu ketemu Yesus, itu terjadinya dan itu penting buat kita sekarang ini. Itu ya, karena kita sedang menderita. Tapi kalau di langit dan bumi yang baru, kita tidak menderita lagi. Jadi kita nggak perlu rindu ketemu Yesus. Iman dan pengharapan itu dasar pengalaman Kristen yang diperlukan untuk dunia sekarang ini dan tidak akan bertahan selamanya. Sedangkan kasih bersifat kekal dan ilahi. Sekali lagi, kasih bersifat kekal dibandingkan dengan semua karunia-karunia Roh Kudus yang bersifat sementara. Tadi sekali lagi ya, saya ulangi lagi, karunia Roh Kudus tujuannya buat apa? Untuk membangun tubuh Kristus gitu ya, membangun tubuh Kristus. Kenapa harus membangun tubuh Kristus? Karena setiap kita itu hidup di dunia dan perlu dikuatkan, gitu ya. Misalnya ada anggota tubuh Kristus, misalnya saya itu kan sedang lemah, sedang down gitu kan ya. Perlu ada orang lain yang mendorong saya, yang menguatkan saya, yang memberikan penghiburan kepada saya melalui apa? Melalui karunia-karunia Roh Kudus. Misalnya karunia hikmat. Bahkan karunia bahasa roh yang saya percaya masih ada hingga sekarang, tapi tetap harus dikontrol gitu ya. Karunia bahasa roh itu membangun tubuh Kristus, itu kan ya. Bisa kalau diterjemahkan, itu ya. Bisa membangun tubuh Kristus, bisa menguatkan saya yang sedang lemah dan sebagainya. Makanya karunia Roh Kudus berlaku hanya untuk di sini, di dunia yang kita hidupi sekarang, bukan untuk di langit dan bumi yang baru. Kalau sudah di langit dan bumi yang baru, nanti kita tidak perlu karunia Roh Kudus. Kenapa? Karena di sana nggak ada dosa. Kalau sudah nggak ada dosa, apa yang perlu dikuatkan? Apa yang perlu ditegur? Apa yang perlu dibimbingkan? Nggak perlu. Nggak ada dosa. Gitu. Kita nggak perlu berjuang melawan dosa. Ya sudah, kita nggak perlu karunia Roh Kudus. Sudahkah kita memiliki kasih? Yang kan yang terbesar adalah kasih. Sudahkah kita memiliki kasih? Tapi jujur ya, eh di satu sisi Allah yang adalah kasih itu menciptakan manusia supaya manusia itu mengasihi Allah dan sesama. Tapi problemnya adalah manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu ya. Kalau manusia jatuh ke dalam dosa, saya mendefinisikan dosa. Mungkin Bapak Ibu kalau saya tanya tanya tentang arti dosa itu apa? Apakah dosa cuma sekedar apa yang kelihatan di luar gitu kan ya? Saya kalau ngomong jelek, saya ngomongnya nggak sopan gitu kan ya. Wah, itu berarti itu dosa. Tapi kalau saya ngomongnya santun, saya ngomongnya baik, apakah saya berdosa? Nah, mungkin kita bingung ya. Ya, mungkin enggak gitu kan ya. Tapi sebenarnya dosa bukan apa yang kelihatan di luar, dosa bicara mengenai apa yang ada di dalam hati kita, ya. Dosa itu berarti mendorong kita, mengakibatkan kita lebih mengasihi diri sendiri dan semua hal di luar Allah. Gitu ya. Makanya orang mengasihi, kenapa ada orang mengasihi? Tujuannya bukan benar-benar tujuannya tulus, tetapi memanfaatkan misalnya. Ada orang yang memberikan persembahan gitu kan ya. Mengasihi Allah. Belum tentu sih sebenarnya. Orang memberi persembahan itu macam-macam motivasinya. Dia mungkin bisa mengasihi Allah, bisa, tapi ada juga motivasinya lain, itu kan ya. Bisanya apa? Lebih mengasihi diri, itu kan ya. Dengan cara apa? Ya memberikan persembahan itu sengaja uangnya dibeberkan gitu ya, ditunjukkan ke orang, itu kan ya. Atau kalau memberikan persembahan dia tidak pakai nama inisial gitu kan ya, tapi nama lengkap beserta gelar-gelarnya sekalian gitu kan ya. Berarti ada orang-orang tertentu yang ngomongnya mengasihi, tapi sebenarnya tidak mengasihi Allah, tapi mengasihi diri sendiri dan semua hal di luar Allah. Makanya Allah yang adalah Sang Kasih itu sejati telah mengutus Kristus yang penuh dengan anugerah
dan kebenaran. Itu ya. Kasih Sang Allah itu Sang Kasih mengutus Kristus yang penuh dengan anugerah dan kebenaran, itu ya. Dan dia mengasihi itu dengan kebenaran juga. Makanya kalau kita melihat di dalam Yohanes 8 ayat 11b, ini yang membedakan kekristenan dengan semua agama-agama lain gitu kan ya. Hanya di kekristenan kita bisa menjumpai kasih bisa disandingkan, bisa dikaitkan dengan kebenaran. Karena Kristus itu sendiri penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih karunia, dan penuh juga dengan truth, dengan kebenaran gitu kan ya. Makanya ketika kita membaca Yohanes 8, kita pasti tahu cerita itu. Perempuan berzina dibawa kepada Kristus oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Kira-kira apa respon Yesus? Mungkin kalau respon kita apa? Kalau perempuan berzina dibawa kepada kita, itu ya, oleh para pemimpin agama, oleh pendeta, penginjil, majelis, gitu kan, mengurus dan sebagainya. Ketika perempuan berzina dibawa kepada kita, kira-kira apa reaksi kita? Mungkin kita akan, mungkin kita akan menghakimi, gitu kan ya. Ini perempuan anaknya siapa gitu ya, dari kampung sebelah mana ini gitu kan ya, kok berani-beraninya dia berzina, ini adalah daerah Kristen misalnya, seperti itu gitu kan, langsung menghakimi, marah-marah gitu kan ya. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11b. Ketika para ahli agama, ahli Taurat dan orang-orang Farisi hendak melempari perempuan itu, perempuan yang berzina, dengan batu, Yesus tidak melakukan hal itu. Yesus diam, itu kan ya. Bahkan kalau kita membaca Yohanes 8, Yesus menulis dengan tangan gitu kan, menulis menulis di menulis di tanah, kita nggak tahu apa yang ditulis gitu ya. Kemudian Yesus berkata gitu kan ya, siapa di sini yang merasa lebih berdosa daripada perempuan berzina ini, dipersilakan pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Kemudian para pemimpin agama mulai dari yang tua dulu gitu ya, karena banyak dosanya mungkin gitu ya, mulai ngacir gitu ya, mulai meninggalkan tempat itu dan meninggalkan perempuan ini sendirian. Kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 11b. Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Ada kasihnya? Ya. Go, pergilah. Dan mulai sekarang, perhatikan, jangan berbuat dosa lagi. Berarti ada kasih, yes, tapi juga ada kebenaran. Jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak menghukum engkau, iya, tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya sendiri, kamu bisa bebas. No. Tapi kamu jangan berbuat dosa lagi. Ada penerimaan tanpa syarat, iya, betul. Di dalam Yesus, siapapun kita, seberdosa apapun kita, datang kepada Kristus, dia akan menerima kita apa adanya. Tapi dia tidak membiarkan kita apa adanya. Dia menerima kita tanpa syarat, iya. Tapi dia terus mendorong kita untuk hidup bagi kebenaran. Gitu ya. Kristus yang adalah kebenaran, Kristus yang adalah kasih dan kebenaran, datang untuk mati dan bangkit membebaskan kita dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Dan Roh Kudus mengefektifkan penyelamatan itu ke dalam hati kita supaya kita bisa percaya kepada Kristus dan mengikut Dia, mengikut Kristus. Yohanes 8 ayat 12, Yesus bilang, akulah terang dunia, siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan punya terang kehidupan. Yesus tidak ingin orang hanya mengagumi dia, atau kalau bahasanya Kyle Alderman adalah, Yesus tidak kepingin banyak orang menjadi fansnya dia, ngefans sama dia, mengagumi dia, tapi mengikut dia. Dan siapa yang mengikut Kristus punya terang hidup, akan memiliki terang kehidupan karena dia adalah light of the world, terang dunia. Berarti mengikut Kristus itu apa? Mengikut Kristus berarti menempatkan Kristus di depan dan kita mengikutinya dari belakang. Karena Kristus itu adalah kasih dan kebenaran, maka ketika kita mengikut Kristus, berarti kita juga dimampukan untuk mengasihi di dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Kita bisa mengasihi di dalam perbuatan dan juga di dalam kebenaran. Itu ya, merujuk kepada Kristus ya, kasih dan kebenaran. Sudahkah kita mengasihi sesama di dalam kebenaran? Ketika ada orang Kristen yang lain yang salah di dalam hal doktrin maupun perbuatan, apakah kita memandang mereka dan mengasihinya sebagai saudara seiman di dalam Kristus? Ini menjadi refleksi buat kita. Apakah kita masih menganggap mereka adalah sesama saudara seiman yang bisa kita pimpin, yang bisa kita bimbing, kita bisa arahkan dia, kasihi dia, tegur dia, itu ya, kembali kepada jalan yang benar. Nah, bagaimana cara kita memandang dan mengasihi mereka yang salah? Paling tidak saya memberikan 5 tips
sebagai penutup gitu ya. Pertama, binalah relasi terlebih dahulu gitu ya. Jangan langsung gitu ya, begitu ketemu orang yang orang Kristen lain sudah salah, langsung di apa namanya dibombardir gitu ya. Kemudian di apa dijelek-jelekan, dihina. No, kita bina terlebih dahulu, bina relasi gitu ya. Berteman dengan dia, ngobrol dengan dia, santai gitu ya. Ngajak ngopi gitu ya, tapi jangan dicampur sama sianida pastinya. Itu kan berbahaya gitu kan ya. Kita ngajak ngopi, kita apa namanya santai, ngobrol santai gitu kan ya. Berusaha bina relasi sedekat mungkin. Yang kedua adalah berusaha bertanya tentang kesalahan mereka dan memahami penyebabnya, bukan langsung menghakimi. Coba tanya, kenapa sih si A itu berbuat salah misalnya. Orang mabuk-mabukan, coba tanya, kenapa sih gitu ya. Jangan langsung menghakimi. Orang Kristen tidak boleh mabuk-mabukan. Itu melawan Alkitab. Itu tidak menjawab, itu tidak memberikan solusi. Coba tanya, apa sih, kenapa sih dia itu mabuk-mabukan? Kenapa sih dia misalnya suka pergi dugem? Orang itu pergi night club. Kenapa sih dia suka pergi night club? Tanyakan, pahami, jangan langsung menghakimi. Yang ketiga, berdoalah supaya Roh Kudus memberikan kita hikmat dalam berkata-kata kepada mereka. Kalau kita nggak berdoa, maka kita jatuh ke dalam pencobaan, yaitu kita menghakimi, merendahkan mereka. Oleh karena itu kita berdoa, Tuhan, kira-kira aku perlu ngomongin dia seperti apa. Dan yang keempat, berusahalah, berpikirlah, berhikmatlah untuk berkata dengan kasih dan tegas dalam menegur kesalahan. Ada kasih, yes, tapi juga ada tegas. Jangan kompromi gitu ya, nggak apa-apa lah dikit-dikit. Tapi juga jangan terlalu berlebihan juga ya. Yang satu terlalu tegas tapi nggak kasih, tapi yang satu terlalu kasih tapi nggak tegas. Kompromi sana sini itu salah. Tapi bukan berarti karena tidak boleh kompromi kemudian kita menghantam semua, bombardir semua juga salah. Jadi kita berusaha bijaksana minta Tuhan memberikan hikmat supaya kita bisa ngomong dengan kasih, tegas dalam menegur kesalahan. Dan yang terakhir, bawa mereka di dalam komunitas sel untuk diajak bersekutu dan dikuatkan. Jangan membiarkan orang yang bersalah semakin hari semakin salah. Bawalah dia, bawa ke dalam komunitas. Mari kita bersekutu supaya dia juga dikuatkan dan sama-sama bertumbuh. Maka apa yang menjadi kesimpulan? Bapa mengutus Kristus penebus dosa kita, umatnya, agar melalui Roh Kudus kita bisa percaya kepada Kristus, mengikut Dia, mengasihi sesama dengan kasih dan kebenaran, dan rindu berjumpa dengan Dia. Apakah kita rindu memiliki iman, pengharapan, dan kasih di dalam Kristus? Ini biarlah ini menjadi renungan buat kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Sekali lagi iman, pengharapan, kasih lebih penting dari karunia Roh Kudus. Dan di antara iman, pengharapan, dan kasih, kasih itu yang terpenting. Amin. Mari kita berdoa bersama.